Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Bagi kalian yang sedang belajar membuat desain aplikasi multimedia interaktif, video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay di channel saya. Halo, kembali di channel Laptop Sugus. Bagian ini adalah tutorial yang terakhir dari serangkaian video tutorial aplikasi desain media interaktif seri yang kedua. Nah, jika sebelumnya kita sudah menyelesaikan bagian animasinya, sekarang kita lanjutkan kembali bagian-bagian detail yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah membuat file protokol, yaitu file commander atau file start yang nanti akan dijalankan oleh user. Nah, di sini karena konsepnya terpisah, semua bagian masih terpisah, jadi memerlukan yang namanya file protokol sebagai akses masuk agar semuanya bisa ditampilkan jadi satu. Sehingga nanti user tidak bingung yang mana yang akan dijalankan dari sekian banyak file SWF ini. Sebagai contoh misalnya jika langsung menjalankan dari bagian opening, misalnya di sini saya jalankan file intro. Nah, di sini masih tampak lancar. Kemudian masuk loading. Begitu masuk ke bagian menu, nah ini masih kembali mengulang-ulang seperti sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini tidak bisa diisi action stop karena di sini ada 3 file yang berjalan secara bergantian. Nah, di sini tampilannya masih kacau jika dijalankan dari bagian opening. Kemudian jika misalnya user langsung menjalankan file menu atau langsung menuju tampilan main menu. Nah, di sini sementara masih aman, tetapi jika perhatikan di sini, jika nanti masuk ke salah satu tampilan menu, misalnya menu kompetensi. Nah, perhatikan di bagian bawah. Itu pointernya tiba-tiba berubah bentuk tanda tangan yang artinya tentu di sana ada button, padahal secara visual di sini tidak ada button. Jika tanpa sengaja diklik, nah itu yang terjadi ya. Kenapa bisa demikian? Ini karena sejatinya file menu masih berjalan di belakang layar. Misalnya di sini masuk ke menu profile. Jadi di balik menu profile ini halaman menu utama masih berjalan atau masih aktif. Nah, jika belum paham kenapa bisa demikian, kalian bisa menyimak kembali pembahasan saya pada video yang berjudul Perbandingan Angka Level pada ActionScript Load Movie 6. Silakan simak di sana kembali pembahasannya secara detail. Nah, itu alasan yang kedua kenapa harus membuat yang namanya file protokol. Dan nanti file protokol ini akan kita jadikan executable yang ekstensinya .x agar nantinya jika dibuatkan sistem autoran itu akan lebih mudah. Nah, silakan buka kembali aplikasi Flash-nya, kemudian buat file baru, klik File New, masih dengan ActionScript 2.0. Di sini kita buat ukuran yang sama, 1024 dikali 768. Nah, di bagian ini kita tidak menambahkan objek apapun dan tidak membuat layer. Jadi cukup pada frame pertama, pada keyframe yang masih kosong ini kita tambahkan ActionScript. Buka kembali panel action-nya. Di sini kita panggil file intro yang menjadi bagian dari opening. Load Movie 6. Di sini saya panggil nama filenya intro.swf, 1. Kemudian ini kita save. Silakan di save ke format FLA dulu ya. Saya beri nama start agar lebih mudah nanti mengingat. Jadi nanti user cari file yang bernama start. Klik save. Kemudian lakukan test movie. Nah, melalui file protokol yang bernama start ini sudah langsung nyambung ke bagian intro dan langsung menuju halaman menu utama. Nah, di sini tidak ada lagi yang
berulang-ulang ya, artinya tidak kembali ke bagian awal lagi. Kemudian kita cek di bagian menu, misalnya masuk ke menu kompetensi. Ya, silakan diperiksa di bagian bawah ya, karena di bagian bawah ini posisi button menunya. Pastikan tidak ada pointernya berubah jadi bentuk tangan. Nah, seperti itu ya. Jika masih belum jelas, silakan bisa menyimak kembali pembahasan yang sama pada video saya yang berjudul Membuat Start File, Solusi File yang Tumpang Tindih. Nah, sekarang kita coba jalankan melalui file protokol yang sudah dibuat. Jalankan file startnya. Di sini kita cek kembali dan pastikan semuanya terhubung dengan baik. Terutama di sini fungsi-fungsi buttonnya pastikan semuanya bekerja. Berikut ini. Nah, perhatikan di sini. Kita bisa membuat agar pada saat pertama kali dijalankan melalui file protokol, ini bisa langsung otomatis layar penuh. Jadi tanpa kita harus klik button kontrol halaman yang ada di atas ini. Nah, ini sebenarnya relatif saja ya. Bisa saja dibiarkan seperti ini atau dibuat langsung otomatis full screen. Nah, rupanya di sini saya belum menambahkan action script pada bagian ending. Oke, kita kembali dulu ke aplikasi Flash-nya. Di sini saya akan membuat agar otomatis layar penuh ketika menjalankan file protokolnya. Nah, kembali ke file start. Pada bagian script pertama ini, nah sebelum memanggil file intro ini, kita tambahkan dulu script untuk menampilkan layar penuh, yaitu fs command full screen, true. Bagian ini jangan sampai salah mengeja ya. Full screen true. Save kembali dan lakukan test movie. Kita langsung jalankan melalui file SWF-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi, sudah langsung auto full screen. Silakan nanti bisa ditambahkan atau bisa tetap secara manual melalui klik button kontrol halaman. Kemudian di sini saya akan menambahkan action script pada pilihan menu keluar ya. Ini belum berfungsi, pada tutorial sebelumnya saya belum menambahkan action script-nya. Nah, di sini saya kembali buka file yang menampilkan menu pilihan keluar. Ini nama filenya adalah confirm. Pada button ya ini, action script-nya memanggil bagian ending. Jadi on release. Kemudian load movie 6 file bagian ending. Ini nama filenya ending.swf. Dan untuk angka level saya gunakan 0 agar nanti menggantikan semua file yang sedang berjalan. Kemudian pada button tidak, ini saya copy saja action script-nya. Nah, pada button tidak ini akan menutup tampilan menu pilihan keluar. Di sini kebalikan dari load movie, yaitu unload movie 6. Dan angka level yang saya gunakan di sini level 6. Nah, pastikan juga angka levelnya sama dengan yang ada pada button kontrol halaman. Jika nanti berbeda, nanti tidak akan mau close tampilan menunya. Nah, rupanya di sini saya masih salah set ya.
ini mestinya level 6. Jadi harus selalu dicek angka levelnya. Pastikan semua sama dengan level yang dituju. Ini di save dulu, kemudian tes movie lagi. Pastikan nanti setiap kali ada perubahan, selalu dilakukan tes movie agar file SWF-nya juga terupdate. Dan file bagian pilihan menu, ini di save tes movie lagi. Klik iya. Nah, pastikan nyambung ke bagian ending. Oke, sekarang kita jalankan langsung dari file protokolnya. Klik Start. Ini saya akan cek dulu dari file close-nya. Tidak. Kemudian iya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini bagian ending sudah tersambung ya. Jadi semuanya sudah nyambung. Nah, coba perhatikan lagi. Di bagian ini masih ada yang harus kita tambahkan lagi. Nah, perhatikan di bagian pilihan menu keluar. Nah, di sini buttonnya masih bocor ya. Nah, di sini kita perlu membuat semacam area isolasi agar ketika tampil pilihan ya dan tidak ini, semua button-button yang sedang aktif itu kita buat nonaktif ya, kita buat disable. Oke, kembali ke aplikasi Flash-nya. Di sini kita tambahkan background ya, background yang agak transparan, kemudian di dalamnya kita jadikan sebuah button. Nah, saya tambahkan layer baru dulu, dan saya letakkan di bagian bawah. Saya beri nama di sini background 2. Di sini saya buat objek kotak dengan warna abu-abu. Saya beri transparansinya 50%. Buat objek seukuran dokumen ya. Di sini ukurannya 1024 x 768. Nah, silakan diatur di bagian properties. Nanti bisa di nonaktifkan lock width and height-nya ya, agar bisa memberikan pengaturan secara custom. Tentukan posisinya di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini kita jadikan movie clip. Convert to symbol. Pilih tipenya movie clip. Saya beri nama di sini disable button ya. Registration Center, klik OK. Nah, ini movie clip. Kita masuk ke dalam objek movie clip. Kemudian di dalam ini kita jadikan objeknya sebagai button. Convert to symbol lagi, kemudian pilih type-nya button. Nah, namanya di sini saya buat disable btn. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kembali ke timeline utama. Nah, jadi di dalam objek movie clip ini ada objek button. Nah, kemudian pada keyframe background yang kedua ini, ya katakanlah background yang berisi button untuk disable area, pada keyframe-nya kita tambahkan action script. Action script-nya disable.useHandCursor sama dengan false. Nah, apa jadinya ini?
Kita save dulu, kemudian test movie kembali. Nah, perhatikan di sini, pointernya tetap dalam bentuk tanda tangan, itu karena tadi kita membuat objek button sebagai background. Nah, nanti area ini akan menonaktifkan button-button yang lain untuk sementara waktu, kecuali dua button ini ya, button ya dan tidak. Nah, kita coba jalankan langsung melalui file protokolnya. Dan di sini kita lihat hasilnya ya, apakah button yang lain itu masih aktif atau tidak. Oke, langsung klik button close. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah area button yang tadi sudah dibuat dengan warna transparan dan sudah berisi script yang tadi ya, di mana fungsinya untuk menonaktifkan button-button yang lain untuk sementara waktu. Kecuali dua button ini, ya dan tidak. Nah, jika klik tidak, maka button yang lain akan kembali aktif. Dan jika klik ya, nanti akan langsung mengarah ke bagian ending. Nah, cara ini juga bisa diterapkan pada bagian menu petunjuk. Nah, di bagian menu petunjuk juga perlu disable area, agar button-button yang lainnya yang masih berada di balik layar menu petunjuk ini sementara tidak aktif. Oke, di sini saya akan kembali buka menu petunjuknya. Dan di sini saya akan buat layer sama juga seperti tadi. Layer paling bawah saya beri nama di sini background 3 ya. Nah, pada layer yang paling bawah, saya akan langsung ambil button yang sudah jadi ya. Di sini namanya disable button. Ya, yang dalam bentuk movie clip. Nah, kemudian action script-nya juga sama. Dan di sini saya akan tambahkan animasi sedikit agar lebih halus tampilannya. Oke, jika sudah di save lalu test movie lagi. Nah, kita coba langsung jalankan dari file protokolnya. Klik petunjuk. Nah, ini sudah nonaktif ya. Button-button yang lain sudah nonaktif untuk sementara waktu. Klik close. Oke, sampai di sini bagian-bagian detail sudah selesai ya. Nah, jika masih bingung dengan disable area button ini, silakan bisa menyimak tutorial saya yang berjudul Tutorial Disable Area Button Confirm Exit Menu. Nah, bagian detail berikutnya di sini masih berkaitan dengan penggunaan disable area button yang tadi. Jadi khusus untuk menu petunjuk dan menu pilihan keluar. Nah, ini menu petunjuk. Pointernya di sini masih terus menampilkan bentuk tangan. Nah, jika kurang bagus dilihat, kita bisa merubahnya menjadi bentuk kursor yang lain ya, atau kita buat custom kursor. Oke, kita kembali ke aplikasi Flash-nya lagi. Di sini kita buat file baru. Masih dengan ActionScript 2. Kita buat ukuran yang sama, 1024 dikali 768. Nah, di sini saya akan membuat custom kursor ya dengan bentuk yang berbeda. Biasanya di sini kursor bentuk tanda panah seperti ini. Sekarang kita buat bentuk yang lain. Saya copy dari file yang sudah jadi. Nah, jadi bentuk kursornya seperti ini.
Nanti kalian bebas saja menggunakan gambar yang sudah jadi boleh atau membuat dengan bentuk yang lain. Nah, ini dibuat langsung di flash, kemudian diubah menjadi objek movie clip. Nah, jadi di dalamnya ini objek dengan tipe shape ya. Dijadikan movie clip, kemudian ditambahkan action script seperti ini. On clip event enter frame. Nah, di sini perintahnya ada 2 baris. Mouse.hide yang fungsinya untuk menyembunyikan mouse yang asli atau kursor yang asli. Kemudian perintah yang barisan kedua, start drag this, true. Nah, ini untuk memerintahkan agar objek pointer yang baru ini bisa bergerak mengikuti gerakan pointer yang lama atau gerakan pointer yang asli. Oke, ini di save. Saya buat namanya mouse. Mouse, kemudian test movie. Nah, seperti itu jadinya ya. Nah, di sini saya tidak membahas secara detail karena saya sudah membuat tutorialnya. Silahkan bisa disimak pada video saya yang berjudul Movie Clip Cursor, merubah bentuk tampilan kursor. Nah, jika sudah, kita ke bagian file protokolnya. Ya, kita tampilkan lagi file protokolnya. Di sini kita buka di flashnya ya. Kita edit lagi. Kalau sebelumnya menambahkan perintah auto full screen, nah di sini kita tambahkan lagi di bawahnya. Kita panggil file mouse atau kursor yang baru tadi dibuat ya. Ini saya buat namanya mouse. Jadi di sini load movie 6. Ini saya copy scriptnya. Load movie 6 di sini namanya mouse. Mouse.svf. Nah, untuk level di sini saya beri angka level yang tertinggi. Saya gunakan angka 7. Save dan test movie lagi. Nah, perhatikan pointernya sudah berubah. Digantikan dengan bentuk pointer yang baru. Nah, dengan begini ketika menampilkan menu petunjuk, nah ini bentuk pointernya sudah tersamarkan ya. Jadi user tidak akan tahu apakah bentuk pointernya itu tanda panah atau bentuk tangan. Nah, sampai di sini semuanya sudah selesai dan sudah siap untuk digunakan. Akan tetapi di sini masih ada satu yang harus saya perbaiki. Jadi jika kalian memperhatikan, ini warna backgroundnya warna putih. Nah, ketika masuk ke bagian main menu, di mana di sini desainnya ada warna putih juga, jadi ini kelihatan menyatu. Ya, tidak ada tanda pemisah. Begitu pula ketika masuk ke bagian menu, misalnya menu kompetensi. Nah, bagian ini masih kelihatan menyatu. Saya akan menyiasati dengan mengubah warna background pada file protokolnya. Nah, di sini saya akan ubah warna stage-nya. Ini ke warna abu-abu terang misalnya. Kemudian save dan test movie lagi. Kita jalankan langsung dari file protokol. Nah, sudah ada perbedaan ya. Oke, dengan demikian ini bentuk desainnya jelas. Karena ada perbedaan warna antara background desain dengan background flash player-nya. Nah, jika diperhatikan, ketika perpindahan dari salah satu menu misalnya ya, menuju atau kembali ke menu utama, itu ada sedikit kedipan warna putih. Nah, itu pengaruhnya adalah di perubahan warna yang tadi.
Jika diperhatikan juga dari bagian opening, dari opening logo seperti ini. Kemudian, nah masuk ke animasi loading itu juga ada kedipan. Di sini saya akan menyiasati dengan menambah objek pada frame tertentu ya. Saya akan buka lagi file intro dan animasi loadingnya. Nah, pada animasi logo atau animasi intro ini menghabiskan 120 frame. Jadi pada file protokolnya ini, pada frame 120 saya akan buat keyframe dan saya tambahkan objek background. Saya buat dalam bentuk objek kotak seperti itu. Ini saya beri warna putih dengan ukuran yang sama. 1024 dikali 768. Atur posisinya. Nah, ini saya tambahkan kurang lebih intervalnya 5 frame ya, sampai 125. Nah, di 126 saya tambahkan blank keyframe seperti itu. Dan pada animasi loading, ini menghabiskan 80 frame. Nah, dari 125 tambah 80 frame kira-kira ada di 200 ya. Pada frame 200 saya buat keyframe dan saya tambahkan action stop. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi ini untuk menutupi kedipan ya. Kedipan warna putih di antara animasi logo dan animasi loading yang ada di bagian awal. Dan pada frame 200 ini akan saya tambahkan juga objek background pada menu utama. Nah, ini untuk menyiasati agar tidak adanya kedipan warna pada saat pergantian setiap menu. Saya akan masukkan desain main menu di bagian frame 200 ya, pada file protokolnya. Saya ambil dari library menu. Nah, seperti itu. Nah, ini saya letakkan di frame 200. Dan tadi di frame 120 sampai 125 saya buatkan background yang warna putih. Nah, ini untuk menutupi kedipan warna di antara animasi logo dan animasi loading. Dan pada frame 200 ini untuk mengatasi atau menyiasati kedipan warna putih setiap perpindahan menu, baik itu dari menu utama ke menu-menu yang lainnya. Oke, jika sudah di sini saya save lagi test movie. Kita lihat dulu, jalankan langsung dari file protokolnya. Nah, sudah tidak ada kedipan warna ya. Kemudian di sini saya masuk ke menu kompetensi. Kemudian kembali lagi. Nah, sudah tidak ada kedipan warna lagi. Nah, itulah keuntungan menggunakan background yang sama ya. Jika kalian membuat desain dengan berbagai macam background atau dengan warna yang berbeda-beda, ya tentu akan menyulitkan jika kondisinya seperti ini. Oke, sampai di sini sudah selesai. Nanti silahkan bisa dieksplor lagi, dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, sebagai tahap akhir, kita publish file protokol yang bernama start ini ke dalam format Windows Projector, yang mana nanti filenya berekstensi .x. Nah, pada panel properties, di sini ada pilihan publish setting. Klik publish setting, kemudian
cari yang namanya WinProjector, checklist WinProjector. Sehingga nanti outputnya akan menjadi nama file .x. Di sini nama file saya adalah start, jadinya start.x. Klik publish, kemudian klik OK. Nah, selain melalui panel properties, bisa juga dipublish melalui menu file, kemudian pilih publish setting. Jika sudah di-save dan kita kembali lihat di dalam folder project. Nah, ini sudah ada satu tambahan file dengan logo Flash ya. Nah, ini file dengan ekstensi .x. Ini file Windows Projector yang bisa menjalankan file project kita ini tanpa harus ada aplikasi Flash yang terinstall. Jadi kita bebas membuka project ini di komputer manapun, tanpa harus ketergantungan ada atau tidaknya aplikasi Flash. Selain itu, jika nanti dibuatkan sistem auto run, file Windows Projector inilah yang akan digunakan, karena mengharuskan ekstensi filenya .x. Nah, sekarang kita coba jalankan langsung dari file Windows Projector ini. Oke, semua berjalan seperti biasanya. Nah, sampai di sini seluruh rangkaian tutorial aplikasi desain media interaktif sudah selesai. Silakan bisa dikembangkan lebih jauh lagi dengan kreativitas kalian masing-masing. Ini adalah contoh project yang bisa saya berikan. Semoga nanti bisa membantu bagi kalian yang sedang belajar membuat aplikasi desain media interaktif. Oke, terima kasih sudah menyimak tutorial saya dari awal sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial saya yang lainnya. Terima kasih.